Malam hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang ada dicatat di dalam Alkitab. Semua cerita dari tokoh ini begitu menginspirasi kita. Bagaimana dia hidup taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Mari kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 25. Kita baca sama-sama, kita aminkan, kita perkatakan dan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi berharap terhadap janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Kisah dari Abraham adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi di Alkitab. Karena seperti tadi kita baca bahwa ketaatan Abraham diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, tapi di sini tadi kita sudah baca ketaatan itu diperhitungkan itu bukan hanya untuk Abraham saja, tapi untuk saudara dan saya. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, janji Tuhan buat Abraham juga buat kita. Haleluya. Ya. Kepercayaan yang ditunjukkan Abraham terhadap apa yang dijanjikan Tuhan dengan realita atau kenyataan itu sangatlah luar biasa. Itu sebabnya Abraham disebut bapa orang beriman. Nama Abraham disebut 285 kali di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi cukup signifikan, jelas apa yang Tuhan mau supaya kita belajar dari seorang yang namanya Abraham. 285 kali. Abraham selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketaatan Abraham merupakan sebuah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kita belajar 3 ketaatan Abraham. Yang pertama, Abraham taat meski belum mengerti. Yuk kita katakan ketaatan meski belum mengerti. Di Kejadian 12 Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Bahwa Abraham disuruh Tuhan untuk pergi ke suatu tempat yang asing. Tempat yang tidak dikenal. Yang masih merupakan misteri buat Abraham. Dia gak ngerti apa sih tujuannya. Kenapa harus ke kota itu, harus ke tempat ini atau ke tempat itu. Abraham belum mengerti. Tetapi Abraham melakukannya. Karena dia percaya. Meskipun belum mengerti, dia melakukannya. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kenyamanannya. Padahal tanah di mana Abraham hidup, tanah Ur Kasdim adalah tempat di mana Abraham hidup, bertumbuh. Dia udah nyaman di situ, dia kenal semua orang. Dia nggak kesulitan di situ. Dia itu merupakan tanah leluhurnya dari generasi ke generasi. Merupakan tanah yang subur, yang makmur juga Bapak Ibu. Tapi Tuhan perintahkan untuk Abraham pergi dari situ. Keluar dari situ. Tinggalkan sanak saudaranya di situ. Dia mau melakukannya meskipun dia belum mengerti. Seringkali dalam kehidupan kita ada banyak hal Tuhan mengerjakan. Saya baru minggu lalu
mengadakan konser di Jakarta. Dan salah satu di dalam konser itu adalah salah satu teman saya yang melayani juga di gereja. Tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Dalam keadaan yang tidak sakit, maksudnya jadi benar-benar tiba-tiba heart attack dan Tuhan panggil saat itu juga. Dia baru pergi sama anaknya, pulang masih ketawa-ketawa, masih ngobrol, masih makan bareng. Selang 2 jam tiba-tiba dapat serangan dan langsung pergi. Bayangkan, dia gak punya persiapan apa-apa. Dia gak pernah di dalam kesaksian itu dia bilang dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk kehilangan suami secepat itu. Tapi memang dia memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu ada meskipun dia sedang ditinggalkan oleh suaminya. Meskipun dia dalam kekalutan, dalam sebuah keadaan hantaman yang begitu tiba-tiba. Tapi dia mau tetap percaya meskipun belum mengerti. Makanya dia berdukanya, grievingnya itu enggak marah sama Tuhan Bapak Ibu. Meskipun dia takut, meskipun dia sedih, tapi dia enggak pernah marah sama Tuhan, mempertanyakan kenapa Tuhan harus terjadi ini dan itu. Yang dia tahu bahwa ketika dia melewati ini, Tuhan menyuruh dia untuk membuat Tuhan menjadi satu-satunya sandaran hidupnya. Satu-satunya andalan hidupnya. Bahkan even sama suaminya pun dia enggak boleh bergantung sampai sedemikian hebat menduakan Tuhan. Itu yang dia dapat Bapak Ibu. Dia tetap taat dan dia tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Meskipun sudah 2 tahun ini dia ditinggalkan. Tidak bekerja Bapak Ibu. Dia gak pernah bekerja, dia betul-betul pure ibu rumah tangga. Tapi Tuhan memelihara dia dan kedua anaknya dengan sangat luar biasa. Sampai hari ini mereka tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan mereka terus berjalan. Anak-anaknya selesai sekolah. Anak-anaknya terus juga bersama dengan ibunya. Mereka terus menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Amin. Sama seperti Abraham. Dia tinggalkan kenyamanannya. Dia tinggalkan semuanya. Untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ada berapa banyak di sini yang mau taat kalau Tuhan suruh. Tinggalkan pergaulanmu, tinggalkan kebiasaan burukmu, tinggalkan zona nyamanmu. Kalau selama ini engkau selalu harus dilayani. Ayo mulai melangkah melayani, ayo mulai mendoakan orang lain. Maukah kita meninggalkan kenyamanan itu? Maukah kita bertindak melangkah? Percaya seperti Abraham, meski belum mengerti, tapi dia tetap mau melakukan apa yang Tuhan mau. Mending kita belum mengerti, tapi kita tetap mau percaya. Ada banyak dari kita minta harus ngerti dulu. Harus dijawab dulu, baru mau melakukan. Tapi tidak dengan Abraham. Ketika Tuhan perintahkan, itu sudah menjadi mandat, sudah menjadi perintah oleh Tuhan. Dia mau melakukannya. Dia keluar dari negerinya. Dia keluar meninggalkan semua sanak saudaranya. Karena memang Tuhan sudah siapkan masa depan yang tidak pernah dipikirkan oleh Abraham. Tidak pernah dibayangkan oleh Abraham. Abraham meninggalkannya semua, dia taat. Dan tadi yang kita sudah baca, ketaatannya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Yang kedua, Abraham taat, ketaatan meski itu tidak mungkin. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 15, itu Tuhan sampai ngajak Abraham keluar dari kemah. Karena apa? Si Abraham ini sudah gak mungkin punya anak. Bahkan dia bilang gini sama Tuhan, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah di Kejadian 15 ini. Aduh udahlah, nanti saya suruh bujang saya atau orang di rumah saya, pembantu saya, orang kepercayaan saya di rumah. Itulah nanti yang menjadi ahli warisku katanya gitu. Saking hopelessnya karena dia gak punya keturunan. Dia usianya sudah 100 tahun dan Sarah juga sudah mati haid kata firman Tuhan. Gak mungkin punya dia bisa memiliki keturunan. Tetapi Tuhan bawa dia keluar dari kemahnya. Dia suruh lihat bintang-bintang di langit. Dia suruh lihat begitu banyak pasir yang ada di sekitarnya. Engkau akan memiliki keturunan yang begitu
begitu banyaknya, tidak terhitung. Bayangkan, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan dengan iman. Katakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya, katakan, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Seperti bintang di langit banyaknya. Tuhan yang ciptakan jutaan bintang di langit. Berkali-kali Tuhan menyatakan bahwa akan ada anak kandung yang diberikan. Tapi kalau saudara baca Kejadian 15, 16, 17, 18, 19. Baru di pasal 21. Tuhan jawab. Baru di situ Sarah mengandung dan Ishak dilahirkan. Di kisah Abraham ini kita melihat bahwa mujizat itu juga bukan sesuatu yang saat itu juga bisa terjadi. Mujizat itu bukan hanya sekedar sulap, tapi Tuhan melakukannya lewat proses. Ada waktu, ada masa di mana Tuhan izinkan kita untuk bersandar lagi. Berserah lagi, percaya lagi kepada janjinya. Amin. Tuhan bukannya gak sanggup Bapak Ibu, sanggup. Ada banyak juga peristiwa di mana Tuhan lakukan mujizat dan langsung terjadi, benar gak? Ya kan di Alkitab. Tapi untuk Abraham, Tuhan pakai tenggang waktu. Ada masa penantian. Tapi di situ pun Abraham tetap taat melewati proses yang memakan waktu cukup panjang. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu ada doa-doanya yang belum dijawab sama Tuhan, jangan kecewa, jangan kecil hati. Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Dan yang terbaik itu selalu ada di depan. Yang di belakang sudah lewat. Selalu Tuhan menyiapkan masa depan, hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kalau masih lagi nunggu Bapak Ibu, percaya. Tadi dikatakan, tidak hanya untuk Abraham saja. Untuk saudara dan saya yang tidak jemu-jemu menantikan Tuhan. Yang tidak menjadi lemah dalam menunggu jawaban Tuhan. Yang tidak menjadi kecewa ketika kita melewati proses yang panjang. Ketaatan Abraham tetap dilakukannya meski itu tidak mungkin, mesti dia harus menunggu. Dia tetap mau taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ketaatan meski itu sulit dan menyakitkan. Di Kejadian 22, Bapak Ibu nanti bisa lagi baca di rumah. Kenapa? Saya sengaja gak bacain semua sekarang. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa nanti di rumah punya waktu untuk baca gitu ya. Baca Alkitab dan kita bisa merenungkan lagi. Oh gini toh prosesnya Tuhan dalam hidup Abraham. Sampai kenapa Tuhan berkenan dengan ketaatan Abraham. Di Kejadian 22, waktu Abraham diminta Bapa di surga untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Kalau Bapak Ibu baca di situ ketika Tuhan ngomong, habis itu nggak pakai tunggu lama-lama, dia nggak nawar-nawar lagi, dia nggak pakai alasan banyak, dia nggak mempertanyakan lagi. Di ayat 20, coba dikeluarkan sedikit lah. Kejadian 22 ayat yang pertama. Kejadian 22 ayat yang pertama, kedua,
ya. Set, belum. Set, belum juga. Nah, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kembali, Tuhan belum ngomong di mana tempatnya, nanti pasti ditunjukin sama Tuhan. Meskipun dia belum mengerti, dia tetap taat melakukannya. Meskipun menyakitkan, anaknya yang udah ditunggu-tunggu, disayang-sayang. Kalau orang Surabaya, orang Malang bilang apa? Dieman-eman gitu ya. Aduh, ini loh yang udah satu-satunya ini bener-bener yang disayang banget, dieman banget, dijagain banget. Harus diserahkan. Ayat yang ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi dia nggak nunggu-nunggu, nggak ngulur-ngulur waktu Bapak Ibu. Ketika Tuhan katakan, ketika Bapak meminta anaknya, keesokan harinya dia langsung siap, dia panggil bujangnya. Bahkan kayunya pun, bayangkan, saya bisa ngebayangin waktu dia persiapkan kayunya, dia pegang kampaknya gitu ya, kapaknya gitu untuk membelah kayunya. Itu rasanya gimana ya? Pas dia siapin semua. Aduh, anakku akan mati di sini, akan dipersembahkan di sini. Tapi itu pun dia lakukan walaupun secara daging. Pasti sakit, mengerikan, menyedihkan. Dia harus siapin kayu di mana anaknya nanti harus dipersembahkan di situ. Itu sebuah tindakan iman yang luar biasa Bapak Ibu. Dia tetap taat meskipun itu menyakitkan. Abraham hanya mau taat, nurut. Abraham taat karena yang pertama, dia tahu semua yang dia miliki, termasuk Ishak anaknya, bukan miliknya sendiri, tapi milik Tuhan. Dia dapat dari Tuhan. Itu semua juga haknya Tuhan untuk mengambil. Makanya dia mau taat. Yang kedua, karena dia tahu kepada siapa dia bersandar. Kepada siapa dia harus menaklukkan diri dan menyerahkan semuanya. Meski harus kehilangan anak satu-satunya yang sangat dia rindukan, dia impikan. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan begitu banyak kebesaran, kedahsyatan, pemeliharaan Tuhan. Berkali-kali Abraham juga mengalami perang. Dia harus berperang kepada bangsa-bangsa lain. Kepada orang-orang yang di sekitarnya yang coba-coba menjarah mereka, merampok mereka. Mau mengambil semua harta mereka. Tapi Tuhan membela mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Dia sudah melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Makanya meskipun itu sulit, meskipun itu menyakitkan, Abraham tetap mau taat. Berapa banyak dari kita yang tetap mau taat Bapak Ibu? Meskipun itu sulit. Sulit ya untuk ngampunin orang yang betul-betul terang-terangan nyakitin kita. Menjatuhin kita. Merugikan kita. Mempermalukan kita. Sulit gak? Sulit banget. Tapi Tuhan bilang harus ampuni. Lepaskan pengampunan. Sulit untuk lepas dari ketergantungan kita terhadap apapun itu. Kita menjadi budak oleh keinginan-keinginan kita, hobi-hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Sulit untuk ditinggalkan. Tapi ketika harus, kata Tuhan, engkau pergi dari situ. Engkau harus salibkan dagingmu. Engkau harus mau taat melakukannya. Amin. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Makanya Bapak Ibu, di Kejadian 22 ayat yang kelima, disitulah kata penyembahan pertama kali dicatat di dalam Alkitab. Worship. Wahyu 22 ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata sembahyang di sini
Dalam bahasa Inggris itu, we will worship and then we will come back to you. Worship, penyembahan pertama kali disinggung di situ Bapak Ibu. Jadi penting sekali kalau kita mau hidup menjadi seorang penyembahnya Tuhan. Tidak mungkin kita tidak hidup dalam ketaatan. Tidak taat maksudnya. Tidak mungkin kita tidak taat sama Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup dipanggil sebagai penyembah-penyembahnya Tuhan. Otomatis sudah jadi paket. Kita juga menjadi orang-orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Bukan kehendak diri sendiri, tapi kehendak Tuhan. Haleluya. Malam hari ini saya percaya 3 hal ini. Ketaatan meski belum mengerti. Ketaatan meski itu sulit dan tidak mungkin. Dan ketaatan meski itu menyakitkan. Nomor 2 tadi apa ya? Ketaatan meski, mana tadi itu? Tidak mungkin. Yang ketiga baru ketaatan itu meski sulit dan menyakitkan. Tapi seperti tadi di Roma 4. Bahwa ketaatan yang dilakukan oleh Abraham diperhitungkan. Janji-janji Tuhan menjadi bagian dari hidup Abraham. Saya percaya malam hari ini apapun Bapak Ibu. Keadaanmu, posisimu, bebanmu, doamu yang sedang kau naikkan buat di hadapan Tuhan. Itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Seperti Abraham akhirnya menuai, akhirnya anaknya diselamatkan. Bapa menyediakan korban yang lain, ada kambing di situ yang lewat, yang ada di situ yang bisa dipersembahkan sebagai ganti anaknya Ishak. Tuhan tahu, Tuhan cuma mau lihat hatinya Abraham. Abraham mau taat. Berapa banyak semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini, PD Hope yang mau taat sama Tuhan. Berapa banyak yang mau taat? Amin. Malam hari ini pulang menjadi orang-orang yang taat. Taat akan Tuhan. Taat akan kehendak Tuhan. Taat akan setiap rencana Tuhan. Haleluya.